Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhanallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا وإلى روح حضرة المكرم مصنف هذه الكتاب السيد الشيخ عبد القادر عيسى. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ulun hormati para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pengurus, para pejabat pemerintah, para RT, para pengurus Masjid Al-Firdaus, dan para jamaah aktif Masjid Al-Firdaus. Semoga apa yang baru saja kita lewati, yaitu salat subuh berjamaah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amidana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Mohon izin untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Haqa'iqu 'an-Tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Isa. Beliau seorang ulama dari Suriah dan merupakan mursyid thariqah Syadziliyah. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwajjihu ihtimam as-sahabati bi islahi qulubihim wa yubayyinu lahum anna salah al-insani mutawaffiqun ala islahi qalbihi wa shifaihi min al-amradil khafiyyati wal 'ilalil kamil. وهو الذي يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. كما كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم أن محل نظر الله إلى عباده إنما هو القلب. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sama-sama bahwa beliau membagi bahwa syariat yang Allah turunkan kepada kita semua itu bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu syariat yang berhubungan dengan jasmani dan syariat yang berhubungan dengan ruhani kita. Syariat yang berhubungan dengan jasmani
diklasifikasikan lagi menjadi dua. Ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Nah, yang berupa perintah seperti perintah sholat, zakat, puasa, haji, sedekah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada kemudian yang kedua syariat yang terkait dengan jasmani kita, dan itu berupa larangan. Larangan seperti membunuh, zina, mencuri, minum khamr atau apa-apa yang memabukkan, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, kita semua yang wajib-wajib ini dan yang haram-haram ini itu bisa kita, yang wajib bisa kita laksanakan, yang haram bisa kita jauhi. Alhamdulillah, ya. Ini yang harus kita syukuri. Nah, tadi kemudian ada lagi syariat yang itu berhubungan dengan ruhani kita, ya. Syariat yang berhubungan dengan rohani kita juga ada dua macam. Ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Ya. Syariat yang berhubungan dengan rohani kita, batin kita, ya, dan itu berupa perintah, di antaranya adalah perintah untuk beriman kepada Allah. Iman itu kan di dalam hati, ya. Meskipun harus kemudian diwujudkan dengan perbuatan, ya. Tapi iman itu sendiri berada di dalam hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, ya, dan rukun iman yang keenam. Ya, itu syariat Allah berupa yang berhubungan dengan rohani kita, dan itu diperintahkan. Ya. Demikian juga ada yang lain, contohnya seperti perintah untuk ikhlas dalam ibadah. Kemudian ridho, ya, kemudian jujur, kemudian khusyuk ketika ibadah itu perintah. Kita bertawakal kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita rendah hati, kemudian juga kita selalu husnuzon kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, itu kan urusannya dengan hati. Itu syariat Allah, urusan dengan hati kita, dan itu diperintahkan. Ya. Nah, ini ya, kalau sudah mulai urusannya di sini, nah itu kita sudah rasanya kok masih banyak kurangnya kita ini. Nah, sholatnya alhamdulillah sudah, ya, istiqomah berjamaah. Nah, tinggal khusyuknya nih. Begitu Allahu Akbar, nah sudah macam-macam tuh. Yang datang itu macam-macam. Memori-memori yang sudah kita lewati datang semua. Kunci hilang, tiba-tiba ketemu ketika sholat. Nah itu. Ibadah syariatnya sudah laksanakan, yang fisik sholatnya, tinggal ibadah batinnya itu, kondisi batinnya. Nah ini perkara yang syariat yang ruhani dan perintah ini itu sulit, ya. Nah, ada juga syariat ruhani dengan batin kita urusannya, dan itu dilarang, ya. Contohnya apa? Kufur. Kufur dalam arti kufur yang besar, mengingkari adanya Allah, maupun kufur yang kecil seperti kufur nikmat, tidak bersyukur, kemudian bersifat munafik, kemudian takabur, sombong, ujub, bangga diri, baik bangga karena harta, karena ilmu, karena pangkat jabatan, itu larangan terkait batin. Kemudian ria, kemudian membenci orang lain, dendam, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Termasuk hubud dunia, ya, terlalu cinta kepada urusan-urusan dunia, kepada kesibukan sehingga lupa pada ibadah. Termasuk pelit, nah, termasuk su'udzon, dan lain sebagainya. Ya, ini syariat Allah dalam dimensi batin, dan itu yang dilarang. Nah, saya yakin, ulun yakin, kita semua, ya, larangan-larangan ini kok rasanya masih ada di dalam diri. Ya. Ada orang berkata yang
sedikit menyinggung langsung marah, langsung dendam. Nah, ya, dengan sendirinya muncul. Ya, itu padahal bagian daripada larangan Allah ya dalam dimensi batin. Kata beliau, ya, dari dua macam jenis ibadah syariat ini, jasmani dan ruhani, dua-duanya penting. Tetapi bisa diibaratkan, ya, ibadah yang terkait jasmani itu seperti dinding, seperti bangunan, tembok, dinding dan atap. Sedangkan ibadah yang terkait batin, syariat yang terkait batin, baik perintah maupun larangan, itu seperti fondasi. Ya, sholatnya syarat dan rukunnya dipenuhi sah sholatnya. Tetapi kalau kemudian niatnya tidak karena Allah atau diiringi dengan niat-niat yang lain, ya, urusan diterima atau tidak, itu di situ pertanyaannya. Sementara syarat untuk diterima Allah adalah khusyuk. Sedangkan kita ya kan begitu Allahu Akbar, kunci yang hilang ketemu. Ya. Lagi sibuk ngurusin dagangan, hitung duit. Allahu Akbar, hitung duit. Nah, itu sering kita begitu. Belum sendiri masih sering begitu. Nah, itu. Ya. Kata beliau, ya, yang batin ini lebih penting daripada yang zahir. Tapi jangan diartikan berarti yang zahir tidak penting. Yang zahir penting, cuma yang batin ini lebih penting. Ibarat seperti bangunan, apabila tanpa fondasi akan mudah rontok. Gitu. Ya, tetapi fondasi tanpa bangunan tidak rontok. Tetapi supaya sempurna, dua-duanya harus ada di dalam diri kita. Nah, maka di sini beliau melanjutkan, oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menekankan kepada para sahabatnya untuk, ya, membersihkan hati mereka. Ya, kemudian Rasulullah menerangkan bahwa baiknya seseorang di hadapan Allah itu tergantung kepada baiknya hatinya. Ya, itu tergantung kepada sehatnya hatinya dari penyakit-penyakit yang tersembunyi, ya, dari kotoran-kotoran yang tersembunyi. Ya, sebagaimana beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Apabila suluhal jasad kullu, ketika segumpal daging ini bersih, lurus, baik, maka tubuh kita juga akan baik. Sebaliknya, ketika segumpal daging ini kotor, berpenyakit, maka tubuh kita berpenyakit. Nah, para ulama mengartikan segumpal daging itu bukan secara fisik, jantung, ya, atau hati, bukan. Tetapi apa? Ini mengganti para ulama memaknakan hadis ini bahwa segumpal daging itu hanyalah sebuah perumpamaan dari yang namanya qalbu atau hati. Orang ibadahnya hebat, ya, qiyamulailnya hebat, tetapi di dalam dirinya, mohon maaf, misalkan ada kebanggaan karena hebatnya ibadah, atau misalkan karena ingin pamer kepada orang lain. Nah, di mata Allah itu tidak ada artinya apa-apa. Nah, itu. Dari itu disinilah pentingnya kita, ya, di samping kita fokus berjuang untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang terkait zahir, ya, jangan berhenti kita perjuangkan juga kebaikan kondisi batiniah kita, ya, supaya apa? Itulah kesempurnaan bagi kita sebagai seorang muslim. Kama alaihi wasallam, sebagaimana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini beliau menerangkan, mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa tempat di dalam diri kita itu yang dipandang Allah itu adalah, ya, hati kita. Allah tidak melihat sebatas pada sholat kita yang rajin atau sedekah kita yang banyak. Itu Allah lihat, tapi itu bukan satu-satunya. Yang lebih utama dari itu semua adalah innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum
walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad, kepada tampilan di permukaan, tetapi kepada hati kalian. Ikhlas atau tidak? Salatnya khusyuk atau tidak? Hatinya ridho atau tidak? Hatinya husnudzon ataukah suudzon? Nah, itu yang Allah lihat. Ya. Meskipun di mata manusia itu baik, tetapi kalau di dalam hatinya niatnya bukan karena Allah, nah di mata Allah itu tidak ada artinya. Nah itu, ya, ini bagian daripada ajaran Islam, ya, bahwa kita yang mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, kesehatan, ya, kita bersyukur, ya, ibadah-ibadah yang terkait zahir mampu kita laksanakan. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Di sini kita dalam ajaran Islam diperintahkan supaya apa? Ya, juga memperhatikan kondisi batiniah kita. Ya, justru inilah yang sulit untuk kita kendalikan. Kenapa? Karena itu tidak terlihat. Ya. Bahkan kita sendiri seringkali tidak merasakan. Nah, mohon maaf, misalkan seandainya belum sendiri duduk di sini, ini sulit merasakan ini karena Allah atau karena enggak. Kadang nyaman dengan Pak Khairi, kadang kita masa kemauan. Nah, kan ini sulitnya itu di sini. Nah, ini hanya diri kita sendiri yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kadang diri kita pun tidak tahu ini ulun ini ngomong begini ikhlas atau tidak. Kadang-kadang tidak ikhlas juga nih. Ikhlasnya mungkin temporer. Sekarang ikhlas, nanti sehari dua hari karena ada apa ikhlasnya jadi hilang. Nah, itulah sulitnya, ya, mengendalikan kalbu kita. Sementara ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian dilanjutkan, famadama salahul insani marbuton bi salahi qalbihi alladhi huwa masdaru a'malihi adh-dhahirati ta'ayyana 'alaihi al-'amal, ya, 'ala islahihi bi takhliyatihi min as-sifatil madhmumati allati nahana Allahu 'anha wa tahliyatihi bis sifatil hasanati allati amara Allahu biha wa 'inda idin yakunul qalbu saliman sahihan wa yakunu sahibuhu minal faizina najina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Oleh karena itu, kata Syekh Abdul Qadir Isa, ya, berhubung baiknya seorang manusia di hadapan Allah itu tergantung pada baiknya kondisi hatinya, di mana hatinya ini merupakan, ya, tempat lahirnya amal-amal yang zahir, ya. Berhubung hati ini, qalbu ini adalah merupakan sumber dari terwujudnya ibadah-ibadah zahir, ya. Kita melakukan ibadah, sholat berjamaah misalkan, kan dimulai dari hati, ada niat, ada dorongan dalam hati, ya, ada tekad bulat, kemudian kita pergi ke masjid. Nah, itu sumbernya kan dari sini, ya. Berhubung amal-amal zahir, ibadah-ibadah zahir itu sumbernya dari hati, maka, ya, seharusnya bagi kita apa? Memperjuangkan untuk memperbaiki kondisi batiniah kita. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, dengan cara membersihkannya dari sifat-sifat tercela. Ya, sifat-sifat tercela yang dilarang Allah. Ya tadi misalkan benci, iri, dengki, takabur, bangga diri, ya, pelit, ya, apalagi suudzon, pamer atau ria, ya, hubud dunia, apalagi kalau disebutkan satu-satu banyak. Dan itu rata-rata ada semua dalam diri kita. Itu masalahnya. Nah itu kita harus memperjuangkan untuk membersihkan itu. Ya, kalau sudah bersih atau sambil proses membersihkan qalbu dari itu semua, kita melakukan langkah yang kedua, apa? Dengan cara menghiasinya
menghiasi kolbu kita dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia yang Allah perintahkan. Apa contohnya? Ya, seperti tadi disebutkan, contohnya seperti ikhlas, ridho, jujur, khusyuk, tawakal, ridho, apalagi selalu husnudzon, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ya, dihiasi ya, dalam istilah tasawuf tahalli tahalli ya. Tahalli itu membersihkan ya. Kemudian tahalli menghiasi. Barat kita ya, rumah itu kotor kan dibersihkan dulu, disapu atasnya bawahnya, kemudian dipel ya kan? Baru setelah itu dibuat ornamen-ornamen, hiasan-hiasan dinding kan gitu ya. Kalau kalau masih kotor kan tidak mungkin kita langsung pasang foto, pasang kaligrafi, itu mungkin, tapi dibersihkan dulu. Nah itu ibarat pengibaratan diri kita ya. Sehingga apa? Ketika kondisi kita sudah bersih dan wangi, harum, indah ya, pada saat itu hati kita bisa disebut sebagai kategori qalbun salim ya. Wa inda idin yakunul qalbu saliman sahihan. Maka hati kita pun menjadi hati yang sehat dan baik, lurus ya. Dan orang yang memiliki hati seperti ini disebut minal faizina an-najin. Insyaallah termasuk orang-orang yang menang ya, orang-orang yang selamat, menang dalam pertarungan hidup di dunia yang begitu banyak cobaan dan godaan ya, an-najin, dan sukses melewatinya. Begitu masuk sakaratul maut ya, dalam keadaan qalbun salim ya, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana harta, benda dan keluarga, anak-anak itu tidak ada manfaatnya apa. Ketika kita sakaratul maut, coba apa sih manfaatnya harta yang kita perjuangkan seumur hidup? Apa sih manfaatnya anak yang kita rawat sejak kecil? Ketika sakaratul maut hanya kita dengan Allah. Nah, illa man atallaha biqalbin salim. Nah, kecuali yang bermanfaat adalah orang yang datang ya kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Nah, semoga kita semua kelak menghadap Allah dalam kondisi qalbun salim. Ya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu qala al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, "Wa amma ilmul qalbi wa ma'rifatu amradihi min al-hasad wal 'ujbi wa riya wa nahwiha, faqala al-Ghazali innaha fardu 'ain." Oleh karena itu, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, mempelajari ilmu yang mengurusi kondisi batiniah kita, ilmu yang bisa memperlihatkan kondisi batin kita yang kotornya sebelah mana ya, dan bagaimana cara membersihkannya dan cara menghiasinya, itu hukumnya apa? Imam As-Suyuti mengutip Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, hukumnya fardu aini, fardu aini, wajib bagi kita per individu. Ya, nah, dan apa ilmunya? Ya, di dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu yang mengurusi tentang bagaimana tata cara ibadah, fikih, ya, dari mulai bab air, najis, sholat, ya, toharoh dulu, bersih-bersih, wudu, mandi, ya, kemudian sholat, ya, puasa, dan terus ibadah yang lain yang bersifat dohir. Nah, itu ilmunya fikih. Alhamdulillah kita semua sudah belajar dan masih terus belajar sampai sekarang. Ya,
Kemudian ulama juga merumuskan ilmu yang mengurusi bagaimana beriman kepada Allah dengan cara yang benar. Bagaimana kita mempersepsikan Allah, ya, supaya persepsi kita terhadap Allah tidak keliru, tidak tanpa sadar syirik. Ada ilmu yang para ulama sudah merumuskan, yaitu ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid atau ilmu suluk. Ada ilmu yang dirumuskan oleh para ulama untuk mengurusi masalah hadis, ya, hadis yang sahih, bagaimana yang tidak sahih, bagaimana yang dhaif dan seterusnya. Ilmunya sudah dirumuskan oleh para ulama macam-macam, ya. Ilmu ulumul hadis, ilmu yang terkait dengan hadis. Ada ilmu, ya, yang itu untuk supaya bagaimana bisa mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar, supaya pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran tidak serampangan. Para ulama merumuskan kaidah-kaidahnya, merumuskan tata caranya, metodenya, metodologinya, konsep-konsepnya, teori-teorinya. Nah, inilah kemudian ilmu ini dinamakan ilmu tafsir, ya, dan lain sebagainya. Ilmu yang mengurusi, termasuk ilmu yang mengurusi bagaimana tata cara yang baik membaca Al-Quran, makhrajnya supaya baik, panjang pendeknya, matnya supaya pas. Ada ilmunya, ilmu tajwid. Nah, kita wajib belajar ilmu tajwid. Kenapa? Karena itu mengajarkan kita membaca Al-Quran. Ya, ada ilmu, ya, untuk bisa memaknakan ayat-ayat Al-Quran dengan benar, supaya kita mengartikan ayat itu tidak sembarangan. Ya. Mana mubtada, mana khobar, ya, mana na'at, mana man'ut, dan lain sebagainya. Ada ilmunya, dirumuskan oleh para ulama, namanya ilmu nahwu dan ilmu sorof, ilmu nahwu sorof. Ya. Jadi masing-masing masalah di dalam agama kita bersyukur para ulama kita berdasarkan Al-Quran dan hadis sudah merumuskan ilmu-ilmu supaya kita bisa mempelajarinya dan bisa memecahkan masalah-masalah ini. Ya, kita tinggal pilih masalahnya apa, ilmunya apa. Kita mau mempelajari apa, gurunya siapa, itu ada. Ya, kita mempelajari tata cara sholat yang baik, rukun, sunnah, kemudian yang membatalkan apa saja, ada ilmunya, ada gurunya. Masing-masing bidang profesional. Nah, termasuk ilmu yang fokus mengurusi tentang seluk-beluk kolbu manusia. Ya, seluk-beluk kondisi batiniah kita. Bagaimana supaya menjaga hati kita supaya selalu baik. Ketika hati kita kotor, bagaimana cara mendiagnosanya, ibarat dokter, dan bagaimana cara menterapinya supaya sehat. Itu ada ilmunya dan sudah dirumuskan oleh para ulama. Inilah yang kita kenal dengan ilmu tasawuf, ya, atau ilmu tazkiyatun nufus, ilmu pembersihan jiwa. Nah, itu disinilah nilai pentingnya bagi kita semua, ilmu tasawuf. Ya. Nah, yang mungkin selama ini kita sudah sering dengar tasawuf, bahkan ya mohon maaf, sebagian ada yang kesannya kok negatif tentang tasawuf. Tasawuf itu yang nanti jadi gila. Nah, ada teman saya, keluarga saya, tetangga saya keluar belajar tasawuf jadi gila, jadi malas bekerja. Nah, maunya ibadah saja di dalam rumah, di masjid. Dia kemudian resign dari pekerjaannya karena apa? Itu urusan dunia saja, maunya akhirat saja. Akhirnya lama-lama stres. Istrinya, bininya stres. Pemasukan hilang. Apakah yang seperti itu tasawuf? Ya, mungkin ada sebagian yang kemudian demikian. Tetapi bukan itu hakikatnya. Ya, ini hakikatnya ilmu tasawuf adalah ilmu yang dirumuskan oleh para ulama dalam rangka khusus mengurusi, membimbing umat Islam, ya, menata kondisi kolbunya.
Gitu ya. Dan kata Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Imam As-Suyuti dan sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Isa dalam kitab ini, hukum mempelajari ilmu yang terkait itu fardu ain. Ya. Begitu. Tapi kan pada zaman Nabi tidak ada, kok bisa wajib? Nah, itu persoalannya bukan seperti itu, ya. Ketika zaman Nabi, semua macam ilmu yang kita pelajari saat ini, bahan bakunya ada pada zaman Nabi dan para sahabat. Ya, cuma kemudian perumusannya itu di zaman-zaman setelahnya. Ilmu fikih pun pada zaman Nabi tidak ada. Tetapi dasar-dasarnya, bahan bakunya itu Nabi dan para sahabat yang menyediakan. Ya, ilmu tauhid pun ya, yang kita pelajari ada sifat 20 misalkan dalam akidah Asy'ariyah. Ya, itu pada zaman Nabi tidak ada. Tetapi apa? Bahan bakunya disediakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang kemudian dirumuskan di era-era berikutnya untuk mempermudah umat mempelajarinya, termasuk ilmu tasawuf ini pada zaman Nabi tidak ada, tetapi apa, bahan bakunya Rasulullah SAW sudah menyediakan. Ajaran misalkan tentang syukur, Rasulullah sudah mencontohkan. Salat khusyuk bagaimana, Rasulullah sudah mencontohkan. Beradab kepada tetangga, kepada sahabat, kepada guru itu Rasulullah dan para sahabat sudah mencontohkan. Cuma pada saat itu belum dirumuskan secara keilmuan. Nah, di zaman berikutnya ya, para ulama merumuskan supaya mudah dipelajari oleh kita orang awam. Nah, itu proses ilmiahnya. Ya. Dan langsung saja kemudian masuk kepada persoalan thariqah. Ya. Lalu apa sih tarekat itu, thariqah itu yang kita kenal sebagai bagian daripada tasawuf? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tasawuf itu adalah ilmunya, sedangkan thariqah itu adalah institusinya, sekolahnya, mazhabnya. Seperti di dalam fikih ada mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafi dan Hambali. Ya, di dalam ilmu tauhid ada mazhab, ada firqah Asy'ariyah, Maturidiyah, ada Salafiyah. Yang dulu ya ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah dan lain sebagainya. Ya. Dan di dalam tasawuf juga ada kotak-kotak tadi, ada mazhab-mazhab tadi, ada institusi-institusi. Di dalam tasawuf, mazhab-mazhab ini atau institusi-institusi ini istilahnya adalah thariqah. Ya, yang secara bahasa, secara etimologi artinya itu jalan, tata cara. Gitu. Tasawuf mengajarkan bagaimana kita sholahul qalbi, ya, bagaimana supaya hati kita itu baik. Bagaimana sih metodenya membersihkan? Bagaimana metodenya menghiasi hati kita? Nah, itu kemudian dirumuskan oleh para ulama. Ada yang dengan zikir, misalkan amaliyahnya. Ada yang dengan sholawat. Ada yang dengan misalkan riyadhah, ya, murid-muridnya dikasih amalan apa, dikasih perintah apa dalam rangka untuk menguji kondisi batinnya. Nah, itu semua tersedia di dalam thariqah. Ya, di Indonesia ya ada macam-macam, ya. Ada thariqah Junaidiyah, ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Qadiriyah. Yang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan yang populer ada thariqah Samaniyah. Ya, yang guru besarnya itu guru sekumpul misalkan. Ada thariqah Syadziliyah, termasuk Syekh pengarang kitab ini adalah thariqah Syadziliyah di Damaskus pada saat itu. Dan ada macam-macam lagi. Nah, itu ya. Jadi thariqah yang ada yang di sekitar kita itu adalah institusi, sekolah yang khusus mempelajari ilmu tasawuf secara praktis. Bukan hanya secara teoritis pengajian seperti ini, tapi langsung praktek. Di situ ada gurunya, ada muridnya, ada metode yang sudah terstandarisasi menurut
masing-masing thariqah ini. Nah, di Indonesia sudah ada lembaga organisasi khusus ya yang merupakan forum silaturahmi antar tarekat dan juga forum untuk menyeleksi ibarat sekolah itu atau kampus mengakreditasi masing-masing thariqah. Ya, ini thariqah ini sudah terakreditasi atau belum? Supaya apa? Ya tadi seperti yang disampaikan Ulun, memang pada kenyataannya memang tidak sedikit orang-orang yang mengatasnamakan tasawuf, mengatasnamakan tarekat, tetapi yang diajarkan macam-macam. Oh, aku sudah ma'rifat, tidak perlu sholat, kayak begitu. Tidak perlu ibadah, tidak perlu haji, hajinya jangan ke sana ke sini saja, macam-macam. Akhirnya itulah yang kemudian membuat citra tasawuf dan thariqat menjadi negatif. Ya, tasawuf identik dengan kesaktian, ditembak sakti bisa menghilang. Ya, akhirnya tadi tasawuf identik dengan yang model mistik begitu. Nah, makanya kemudian ya para ulama di Indonesia ahli tasawuf itu mendirikan yang namanya Jam'iyah Al-Thariqah An-Nahdiyah. Ya, yang sekarang pimpinannya adalah Al-Habib Lutfi bin Yahya Al-Kalongan. Itu tugas beliau adalah memimpin ya, jamaah-jamaah seluruh silaturahmi antar thariqat yang ada di Indonesia dan menyeleksi, ya, men-screening ya, thariqat-thariqat yang mu'tabarah, yang benar, yang baik dan yang sesat-sesat itu. Ya. Di antara ciri-ciri atau kriteria thariqat itu mu'tabarah apa? Mursyidnya, gurunya harus paham ilmu syariat, taat kepada aturan-aturan syariat. Itu wajib itu. Yang kedua diantaranya silsilah gurunya harus jelas tersambung kepada Rasulullah. Beliau memimpin sebuah tarekat, mengajarkan murid, adakah ijazahnya, izin untuk buka praktek ibarat dokter itu? Kalau tidak ada izin buka praktek, ya berarti ilegal. Dalam thariqah seperti itu, dalam tasawuf harus ada ijazah tertulis, bukti yang otentik bahwa beliau diizinkan untuk memimpin sebuah majelis tasawuf. Ya, dapat izin untuk membimbing murid-muridnya melakukan tazkiyatul nufus, membersihkan jiwa. Beliau juga gurunya tadi harus jelas, tidak hanya dapat izin untuk buka praktek ibarat dokter, tetapi juga harus jelas gurunya Anda mendapatkan ilmu thariqah tasawuf, ya, belajarnya dari siapa? Dari gurunya si A. Gurunya si A ini dari siapa? Muridnya siapa? Terus jelas silsilahnya tersambung pada para sahabat, pada Rasulullah SAW. Itu ketika sebuah jamaah thariqah memenuhi kriteria itu, ya, maka termasuk mu'tabarah. Termasuk ajaran-ajarannya diseleksi, cek ada nggak ajaran-ajaran yang itu menyimpang, yang menyelisihi atau merendahkan syariat. Kalau memang ada, itu berarti tidak mu'tabarah. Ya, dan kita bersyukur thariqah-thariqah yang tersebar di Kalimantan Tengah, Selatan dan di Indonesia itu yang namanya sudah masyhur itu yang mu'tabarah berdasarkan penelitian Jerman ini. Ada thariqah Samaniyah mu'tabarah, kemudian yang ulun amalkan sendiri thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah orang pesantren Suryalaya, alhamdulillah itu mu'tabarah. Ada yang Syadziliyah mu'tabarah, ada Tijaniyah mu'tabarah. Kemudian yang di sini pusatnya di Jalan Mendawai 4, thariqah Junaidiyah itu juga mu'tabarah. Nah, itu. Ya, ada juga thariqah Samaniyah, misalkan di sini di mana ada Guru Muhammad Hasil, itu Samaniyah mu'tabarah juga. Ya. Nah, itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan thariqah. Tiada lain merupakan institusi di mana di situ ada guru, ada murid, ada metode yang sudah terstandarkan, sudah layak uji, sudah bersertifikat dari gurunya sebelumnya dan sudah diteliti oleh Jatman tadi. Nah,
Dan itu semua tujuannya adalah sebagai lembaga pendidikan tasawuf bagi mereka yang ingin tadi tazkiyatun nufus. Nah, barangkali itu akhirnya ending dari pengajian kita ini, ya, praktek dari yang sudah kita kaji ini adalah di dalam thariqah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu isya kita. Mohon maaf kurang lebihnya, ya, kalau ada hal-hal yang tidak enak didengar telinga, mohon maaf. Ya, itu adalah berangkat dari kekhilafan ulun sebagai manusia biasa. Tapi kalau ada manfaatnya, ulun bersyukur semoga bisa menjadi amal ibadah. Gitu. Dan demikian yang bisa ulun sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mari kita sama-sama berdoa supaya ilmu yang kita mudzakarahkan pada pagi ini bisa bermanfaat. Amin.